Bapak, kami percaya akan setiap firman yang Kau ucapkan Tuhan. Dan kami percaya setiap deklarasi dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan jadi Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mempercaya Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Dalam hari-hari ini Tuhan, terus Engkau memperkuat hidup kami. Engkau memperkuat roh kami. Engkau memperkuat jiwa kami dan tubuh kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami menyelesaikan destiny yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Engkau berbicara lebih buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya mau sharing sedikit dari apa yang Tuhan beberapa hari ini berikan kepada saya ketika saya berdoa, ketika saya merenungkan akan firman Tuhan, dan Tuhan tiba-tiba munculkan ayat ini. Saya bilang, Tuhan, ini ayat hafalan anak-anak kecil sebetulnya Tuhan. Tapi Tuhan pagi itu Sabtu pagi kemarin Tuhan itu bangunkan saya pagi-pagi dan Tuhan hanya berbicara satu ayat ini. Amsal 3 ayat 5 dan sampai 8. Dikatakan gini, ini ayat hafalan dan biasa anak-anak sekolah minggu kamu menghafalkan ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ketika Tuhan berbicarakan firman Tuhan ini, saya ngomong, ya Tuhan, saya tahu di tahun ini kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan dengan kemenangan. Saudara, ketika saya terus merenungkan, Tuhan itu bawa pada saya untuk ayat percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan katakan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan jangan mengandalkan pendapat hidup kita sendiri. Seringkali kita ini menghadapi segala sesuatu sepertinya biasa. Aku pernah. Saudara, saya dalam 2 minggu ini saya belajar mempercayai Tuhan, saudara. Belajar perkara kecil sebetulnya. Tapi itu saya sadar, kemarin itu saya sadar, betul-betul saya sadar. Iya ya, aku itu gak ngandalin Tuhan dalam hal ini. Dalam hal kecil. Kira-kira 3 minggu yang lalu, sebelum akhir Desember, pembantu saya satu itu yang sudah lama bekerja pada saya mau izin pulang. Saya bilang, ya sana pulang aja, gak apa-apa, libur tahun baru, saya kasih libur tahun baru. Tapi ketika itu dia gak balik, saudara. Janji besok pulang, besoknya lagi, besoknya. Lama-lama saya kesel, cuman saya kasih waktu. Oke, kamu tak kasih waktu hari Sabtu, jadi sudah molor 10 hari. Dia datang juga. Terus bilang, Bu, kalau saya datang besok pagi Minggu, boleh enggak Bu? Saya bilang, saya masih, ya ampun Tuhan, tak sabar-sabar pulang gereja itu saudara. Masih di gereja dia WA saya. Saya bilang, ya udah nanti kamu datang jam 12 setelah saya pulang dari gereja. Habis itu saudara, dia datang juga sampai sore. Sore itu ada ada keluarga yang berpulang, kami melayat dan memimpin kebaktian penutupan peti. Terus dia tuh WA, Bu maaf saya enggak jadi pulang, enggak bisa kerja lagi di tempat Ibu. Saudara, rasanya tuh gimana ya? Waktu itu saya, Tuhan ampun saya tuh pengen marah, pengen gimana, tapi ya saya sudah tak sabar non. Dalam nama Yesus tidak keluar hal-hal yang buruk. Saudara, hari itu saya langsung chat beberapa agen-agen karena saya pikir gini,
Ya aku punya banyak agen, alah gampang lah wis. Ya saya bilang ya udah, kamu enggak mau pulang balik ya sudah. Setelah itu saya chat beberapa agen. Saya berpikir saya tidak mempercayai Tuhan, saudara. Padahal itu dulu waktu saya ingat ketika saya dapat orang ini itu saya berdoa karena juga kejadiannya hampir sama. Nah kemarin setelah ini kan sudah 3 minggu, saya itu sudah ganti 3 pembantu. Setiap hari misalnya hari ini datang, 3 hari kemudian izin pulang. Udah kerasan Bu. Sampai saya tuh ngomong sama pembantu saya yang lama yang sudah di luar pulau, Mbak Kiki tolong cariin pembantu dong saya gitu. Iya Bu, saya carikan. Saya cerita, oh aku udah dapat. Oh ya syukur Bu, semoga kerasan. Saya bilang 3 hari gak kerasan. Pembantu saya bilang, kok kerja tempat ibu gak kerasan tuh yang dikerjain apa toh Bu? Dia mintanya tuh kerja apa? Kerja tempat ibu tuh jam 10, jam 11 sudah beres semua, terus tengok-tengok katanya. Saudara, saya juga, aku ya heran loh Mbak, saya tuh karena Mbak saya ini dia keluar karena berkeluarga di luar pulau dan salah satu pendengar radio kami, dia itu tahu kami persis gitu. Terus dia tuh ngomong gini, saya tuh heran, ya saya tolong cariin, dapat lagi dari orang. Baru 1 hari, kemarin ini saudara, masuk hari, berarti hari Senin, masuk hari Senin. Kemarin saya di sini itu ngomong, Bu, ini mbaknya yang ngomong, mbaknya yang di tempat saya yang lama. Bu, ini mau pulang. Saya bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Saya sadar aku tidak mempercayakan hal yang kelihatannya sepele ini pada Tuhan. Tuhan ngomong, percayalah kepadaku dengan segenap hatimu. Kadang-kadang dengan hal yang sepele, Tuhan mau kita belajar untuk mempercayakan hidup kita. Kadang-kadang kita mau ya wes aku wes berdoa, aku sudah berdoa, tapi kita tetap mikir, tidak mempercayakan, tidak tanya Tuhan, Tuhan gimana ya? Jalannya aku harus gimana? Apa aku harus bagaimana gitu? Apa yang harus aku kerjakan? Tuhan sudah ngomong, kamu tunggu. Sebetulnya beberapa hari yang lalu sebelum saya mendapatkan pembantu yang kedua, Tuhan itu sudah ngomong, tunggu. Besok akan ada yang baik. Tapi saya tuh tidak seronto, saudara, tidak sabar. Langsung, ya udah Mbak, yang ini. Betul saudara, besoknya itu 3 orang ngelamar ke saya gitu. Terus teman-teman yang mencarikan itu termasuk mbak saya yang lama sudah ngomong, ibu kok enggak sabar sih Bu, ini orang baik katanya. Orang baik Bu, kok ibu enggak sabar? Betul saudara, 3 hari kemudian orang itu keluar. Saya mau ampun Tuhan, ampun. Saya tuh perlu belajar untuk percaya kepada Tuhan walaupun hal yang kecil. Hari-hari ini kita belajar, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan sepenuh hati dan jangan mengandalkan pendapatmu sendiri. Seringkali pendapat kita, pikiran pinter kita yang kita anggap pinter sebetulnya, tapi sebetulnya bodoh di hadapan Tuhan. Itu kita mengandalkan itu. Dan katakan gini, dengan sepenuh hati andalkan Dia untuk membimbingmu dan Dia akan memimpinmu dalam setiap keputusan yang kamu buat. Saudara, ini terjemahan yang saya terjemahkan yang dari The Passion, terjemahan bebasnya. Dengan sepenuh hati. Tuhan mau kita tuh dengan sepenuh hati mengandalkan Tuhan untuk membimbing kita. Hari-hari ini tanpa bimbingan Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan sepenuh hati untuk memimpin kita untuk keputusan-keputusan yang kita akan ambil. Kita tidak tahu ke depan itu pekerjaan bagaimana, kita tidak tahu ke depan itu anak-anak kita bagaimana. Tapi kita mesti belajar mengandalkan Tuhan. Saya bukan orang yang saya menganggap diri saya
saya tuh punya pengetahuan banyak gitu ya. Saya sudah umur ya Kak, kalah sih sama Mami. Saya tapi sudah makan asam dan garam. Saya lebih ngerti dari anak-anak saya. Jadi saya seringkali itu terhadap anak saya menggurui banyak. Padahal saya tahu bahwa anak-anak itu tidak suka digurui, tidak suka dicereweti. Tapi dasar Maminya cerewet, jadi suka sekali mencerewet. Kamu mesti gini. Kalau sudah begitu, anak-anak saya bilang, Mami lagi kumat. Mami lagi kumat. Jadi saya belajar, tidak belajar mengandalkan Tuhan untuk membimbingku dan memimpin dalam setiap keputusan yang akan diambil, termasuk anak-anak saya. Saudara, anak saya itu sampai yang besar itu kalau mau kerja, biasanya dulu pertama-tama itu konsultasi sama maminya, dipikir maminya pinter gitu ya. Tapi ternyata beberapa kali konsultasi maminya itu dengan cara yang kuno, bukan cara yang sekarang gitu. Lama-lama tuh anak saya satu ketika dia buka usaha, tiba-tiba keluar aja di Instagramnya dia, saya yang kaget. Kamu buat apa? Pokoknya Mami diem aja, nanti tahu beres. Saya, kok kamu ndak konsultasi sama mama papa toh? Ndak, kali ini mama papa lihat aja gitu. Saudara, setelah itu dia langsung buat. Saya sampai heran, kok bisa ya anak ini? Saya juga heran, kok bisa ya? Dia ngomong, kamu tidak mengandalkan aku, belajar mengandalkan aku, percaya. Dia belajar, kalau konsultasi sama saya pasti akan saya kasih cara-cara yang kuno yang pernah saya lakukan toh. Tapi dia belajar, enggak, aku mau berjalan bersama Tuhan dan Tuhan yang pimpin aku. Saudara, mentok, maju, apapun ya terserah dia. Karena dia sudah, Mami diem aja, aku tak berjalan bersama dengan Tuhan. Aku tak tanya sendiri sama Tuhan. Nanti kalau ada apa-apa aku baru datang ke Mami. Saudara, selama dia mengerjakan pekerjaan itu dia gak pernah konsultasi pada saya dan jadi baik, saudara. Sampai pandemi memang karena itu yang dia buat harus ngumpulin orang, jadi pandemi kemarin berhenti. Terus dia lakukan sesuatu lagi tanpa saya ngerti, tiba-tiba sudah keluar di Instagram. Saudara, belajar mengandalkan Tuhan dan itu jadi baik. Itu jadi saya belajar hari-hari ini justru dari anak-anak saya, belajar mengandalkan Tuhan. Belajar tidak mempercaya pikiran sendiri. Lakukan seperti apa yang Tuhan tuntun. Sungguh saya melihat akan pimpinan Tuhan dalam hidup mereka ketika mereka mengandalkan Tuhan. Saya juga jadi belajar. Iya ya, aku ini memang banyak sudah makan asam dan garam. Tapi asam dan garamku tuh asam dan garam yang kuno. Sudah tidak berlaku lagi sekarang. Jadi untuk mengerti yang sekarang, kita mesti mengandalkan Tuhan. Kita mesti minta bimbingan Tuhan. Kita mesti Tuhan tolongi aku. Apa toh yang harus dilakukan di depan? Banyak hal yang akan kita lakukan di depan, tapi hanya dengan bimbingan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, sehingga setiap keputusan kita benar, sehingga setiap keputusan kita menghasilkan keputusan yang baik. Amin. Hal yang kedua, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Arti dari mengakui dia dalam segala laku kita dan supaya dia meluruskan jalan kita adalah sebetulnya memiliki keintiman dengan dia dalam apapun yang kita lakukan. Dan dia akan menuntun kita kemanapun kita pergi. Saudara, arti dari akui dia dalam segala lakumu, mengakui Tuhan dalam segala apa yang kita kerjakan adalah membangun keintiman dalam setiap yang kita kerjakan. Seringkali kita membangun keintiman ketika kita
berdoa saja, tapi di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, mungkin yang masih sekolah atau anak-anak kita, dalam keluarga kita, kita tidak belajar membangun keintiman. Maksudnya membangun keintiman, kita bawa, hadapkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita ngomong, Tuhan, hidupku ini milik-Mu, pekerjaanku ini milik-Mu, anak-anakku, keluargaku, suamiku, istriku ini milik-Mu. Masukkan itu di dalam keintiman dengan Tuhan senantiasa. Akui Dia dalam setiap lagu kita. Artinya memiliki keintiman dengan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Amin. Seringkali hidup kita tidak melakukan hal ini. Ya, kita intim dengan Tuhan kalau kita pas PW pagi ini aja. Pagi setelah keluar dari PW kita lupa. Seharusnya keintiman dengan Tuhan kita lakukan sepanjang hidup kita, sepanjang hari kita. Amin. Di dalam pekerjaan kita, di dalam kita masak, lakukan. Saya belajar ketika saya mengalami apapun dalam kehidupan saya. Hari-hari di mana hari-hari tidak ada pembantu itu, saudara, saya ini jadi di rumah terus gitu, jarang pergi. Pak Yus ke kantor gereja, saya di rumah, saya mengerjakan segala sesuatu karena tidak ada pembantu, hanya satu. Jadi saya mengerjakan sendiri. Tapi di situ saya menemukan ada banyak mutiara-mutiara kehidupan di dalam saya mengerjakan. Saya masak, saya sambil ngulek. Saya ini sudah lama tidak ngulek, tapi karena sudah harus ngulek dalam sebulan ini, saya ngulek setiap hari, saudara. Saya mau bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau menghaluskan aku seperti aku menghaluskan lombok-lombok ini Tuhan, supaya aku menjadi Tuhan. Saya belajar memahami, oh iya Tuhan nak membentuk aku supaya jadi enak seperti ini, dihaluskan. Saudara, saya tuh suka, sekeluarga memang kami tuh suka sambal, walaupun kalah sama Bu Ripkah kepedasannya. Tapi saya ketika saya mulai nyambel gitu ya, saya untuk sambal yang enak Tuhan, karena saya jualan, saudara, jadi karena ada pembantu saya harus mengerjakan sendiri. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, supaya menjadi baik, supaya menjadi enak. Aku ngerti Tuhan, seperti hidupku supaya jadi baik, supaya menjadi mbok halus no gini. Kadang-kadang egoku kadang-kadang sampai kesel ya Tuhan, ada dicampur Tuhan, ada dicampur pakai terasi, pakai apa namanya, garam, pakai ini, itu campuran-campuran yang Tuhan berikan. Kadang-kadang saya bisa memahami, iya kadang-kadang suamiku memberi ide seperti ini, itu kayak kasih terasi, rasanya buat saya jengkel, mambu gitu ya, kan terasi mambu ya, nggak sesuai dengan apa selera kita, tapi itu menjadi enak. Kadang-kadang saya tidak bisa memikirkan ide-ide dari orang lain gitu, ide-ide dari anak, mami tuh mbok jangan gini, ini, kamu tuh ya. Aku tuh merasa, kadang-kadang saya merasa tersinggung, saudara, kalau lagi digituin sama anak saya. Tapi saya belajar ketika itu memiliki keintiman dengan Tuhan dalam setiap yang kita lakukan. Ketika ngulek itu saya bisa, Tuhan itu ngomong, nak, pelajarilah dalam ngulek ini, aku tuh membentuk engkau sehingga menjadi hidangan yang enak yang kamu sukai. Oh iya Tuhan, saya bisa ditambahkan Tuhan tuh terasi, itu seperti nak bojomu ngomong, kadang-kadang sengak, kadang-kadang tidak usah kamu sukai, tapi itu menjadikan kamu jadi baik, menjadikan kamu enak. Anakmu kayak garam, nyelekit kan, garam itu kalau kita makan garam aja kan gak enak, tapi itu menjadikan kamu baik kalau kamu bisa menerimanya. Iya Tuhan, saya belajar menikmati Tuhan dalam setiap yang kita kerjakan. Kadang-kadang saya diam gitu, mengerjakan sesuatu, Tuhan berbicara. Miliki keintiman dalam setiap laku kita, dalam setiap apa yang kita kerjakan setiap hari, yang sepele
miliki keintiman. Jangan memiliki keintiman ketika kita hanya PW pagi, tapi terus sepanjang hari dan sepanjang dalam kehidupan kita. Amin. Hal yang ketiga, jangan berpikir bahwa kamu mengetahui, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Di dalam terjemahan The Passion dikatakan, jangan berpikir bahwa kamu mengetahui semuanya, karena hikmat datang ketika kamu menyembahnya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pengabdian dan tidak melakukan hal yang salah. Saudara, tanggal 12 Menani berkata, kita mesti waspada. Salah satunya memiliki hikmat, mencari hikmat Tuhan. Dikatakan, jangan berpikir bahwa kamu mengetahui semuanya, karena hikmat datang pada waktu kamu menyembah Tuhan. Kalau kita mau memiliki hikmat yang daripada Tuhan, milikilah penyembahan kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan kita menganggap, ya aku sudah ngerti semuanya. Enggak. Kita minta hikmat Tuhan. Dengan apa? Dengan datang menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Datang pada Tuhan. Dengan penyembahan kita. Datang kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita. Masuk di dalam penyembahan. Keintiman dengan Tuhan. Ada hal-hal yang mesti kita lakukan. Ada hal-hal yang mesti kita kerjakan. Memiliki keintiman dengan Tuhan. Memiliki penyembahan kepada Tuhan. Dan dikatakan ayat yang ke-8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, hari-hari ini banyak orang-orang yang sakit, banyak yang masuk di dalam permintaan doa kami. Orang-orang yang mengalami banyak hal sakit yang buat saya itu ketika saya membaca WA banyak orang untuk permohonan doa, saya ngomong, Tuhan, betapa banyak orang di luar sana mengalami sakit yang bertubi-tubi. Yang ada tidak punya ginjal, ginjalnya parah, levernya kena, semuanya. Saya bilang, Tuhan, ini hanya kuasa-Mu, hanya mukjizat-Mu. Saudara, kita di dalam hari-hari ini, kita mesti memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kita mesti mengandalkan akan pimpinan Tuhan. Kita mesti memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita mesti memiliki penyembahan yang sungguh kepada Tuhan, supaya hidup kita disembuhkan. Sembuh di dalam hidup kita secara jasmani, tetapi juga jiwani. Banyak orang yang sakit jiwa hari-hari ini. Banyak orang yang jiwanya merana hari-hari ini. Tetapi hanya jawabannya ketika kita mengandalkan Yesus. Saudara, saya bertemu dengan orang yang sudah kira-kira 25 tahun tidak bertemu dengan saya. Tiba-tiba dia mem-WA saya karena dia mendapatkan dari temannya. Karena dia dulu sekolah di Jogja. Sudah 20 tahun ini dia terikat pada sesuatu yang kekristenan, kedok kekristenan, tetapi itu seperti sihir yang menyihir hidupnya. Sehingga hidupnya dikontrol. Setiap hari dia takut, dia sampai katakan, Kak, saya bersama suami hidup di dalam ketakutan. Saya tanya, kamu sudah berapa tahun ada di situ? 20 tahun, Kak. Terus yang disampaikan oleh orang pemimpinnya itu apa? Firman Tuhan, Kak. Jadi di konseling sama saya itu 1,5 jam. Saya mendengarkan, saya sampai, ya kok ada ya zaman sekarang seperti ini. Di Jakarta, saudara, zaman sekarang ada seperti ini. Sampai orangnya tuh ketakutan setiap hari. Saya berkata, hanya firman Tuhan. Kamu mesti kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada kebenaran. Itu akan memerdekakan kamu.
Saya katakan, baca kembali firman Tuhan. Dia bilang, Kak, saya itu membaca firman Tuhan setiap hari. Membaca firman Tuhan setiap hari. Oh ya, tapi kamu baca, kamu tidak terima pembebasan itu. Tidak, Kak, seperti ini tuh dibelenggu. Saudara, jiwanya dibelenggu. Akhirnya kami berdoa, kami lewat WA saya doakan dia untuk dilepaskan dari belenggu-belenggu itu. Saya katakan, mulai besok kamu baca firman Tuhan. Saya kasih bacaan firman Tuhan, terus berdoa, masuk dalam keintiman dengan Tuhan kembali. Ingat dulu kamu di Jogja seperti apa, kamu lakukan lagi, nyembah Tuhan, masuk dalam penyembahan. 3 hari kemudian dia, puji Tuhan, Kak, saya sudah merasakan lebih baik. Sekarang kami muridkan keluarga ini, walaupun jauh di Jakarta, tapi dimuridkan oleh kami di Jogja. Saudara, banyak orang yang punya penyakit dalam hal jiwa, saudara. Kenapa? Hanya mendengar dari dunia ini, hanya mendengar dari manusia. Hari-hari ini kita harus lebih banyak memiliki kepercayaan sepenuhnya dengan Tuhan, memiliki keintiman setiap hari, dan menyembah Tuhan, masuk di dalam penyembahan. Saudara, Yeremia 17 ayat 5-8 dikatakan gini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, kita mesti belajar mengandalkan Tuhan, Di dalam terjemahan lain dikatakan gini, mereka yang kepercayaan berpusat pada diri sendiri dan sumber daya manusia, pastilah akan kecewa, miskin rohani, dan akhirnya hilang. Saudara, seperti yang saya ceritakan dari orang ini, dia sungguh dulunya cinta Tuhan ketika di Jogja. 20 tahun dia mengandalkan manusia. Dia selalu kalau ada apa-apa tanya pada orang, tidak tanya pada Tuhan, tanya pada orang. Akhirnya dia kecewa, miskin rohani. Saudara, dikatakan, saya bilang iya ya, ada miskin rohani, dan akhirnya terhilang. Bersyukur, saya bersyukur sekali orang ini tiba-tiba bisa dikasih nomor WA kami dan akhirnya bisa dibebaskan. Saudara, dikatakan juga sebaliknya, mereka yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan akan diberkati. Amin. Biarlah kita mengandalkan Tuhan sehingga diberkati, akhirnya memperoleh pahala warisan ilahi. Amin. Setiap kita mengharapkan warisan ilahi yang dari Tuhan, warisan ilahi yang dari Tuhan, yang dari surga. Mereka tidak akan takut atau khawatir dalam situasi hidup bagaimanapun. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan perlu khawatir dalam situasi hidup, karena Tuhan, seperti deklarasi tahun 2021 ini, Tuhan pasti akan meluputkan kita. Tuhan akan menjaga hidup kita, karena dikatakan mereka tidak akan takut atau khawatir dalam situasi hidup bagaimanapun, karena akar hidup kita tertanam jauh di dalam Tuhan. Hari-hari ini marilah kita
masuk terus di dalam keintiman dengan Tuhan, di dalam penyembahan kepada Tuhan, dan masukkan akar-akar hidup kita di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan menolong setiap kami, untuk kami terus menjadi orang-orang yang mempercayai Engkau di dalam segala sesuatu. Untuk kami masuk dalam keintiman dalam setiap hari, di dalam setiap laku kami, dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami Tuhan memasukkan hidup kami Tuhan di dalam penyembahan kepada Engkau. Karena kami tahu ketika kami menyembah Engkau ada hikmat surgawi yang turun dalam hidup kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, kemana kami harus berjalan, ke kanan atau ke kiri. Dan kami akan mendapatkan kesembuhan dalam hidup kami. Kami akan mendapatkan pemulihan di dalam hidup kami. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, penyakit jasmani apapun yang sedang kami hadapi, yang sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dimanapun saudara berada, hadapkan kepada Tuhan. Hadapkan kepada Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ketika kita percaya kepada Tuhan, lebih dari apapun juga, kuasa kesembuhan sedang mengalir dalam hidupmu. Kuasa kesembuhan sedang mengalir dalam hidupmu. Jiwa kita dipulihkan, roh kita dibangkitkan, kita mendapatkan kemerdekaan penuh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima warisan ilahi yang daripada Engkau. Kami mau terima bagian-bagian yang terbaik daripada Engkau, yang dari surga yang mulia. Ketika kami Tuhan merambatkan akar-akar hidup kami, akar-akar hidup kami di dalam bait-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.